sebenarnya masih hidup. Bayi ibu memiliki tanda lahir di telapak kaki kanannya, Bu. Dan bayi itu ditukar oleh Bu Widuri, Bu. Hai MKiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 142. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Aditya yang hampir tahu keberadaan Rianti di rumah sakit. Tapi Rianti menolak telepon Aditya. Di lain sisi, Sandra yang sedang kabur hampir mengenai musibah. Truk itu melaju sendiri. Untung saja supir itu berhasil menghentikannya. Rianti benar-benar memastikan ke kepala rumah sakit. Ini demi dirinya mencari anak bayinya yang hilang. Saudara jauh saya, dia melahirkan di kamar bersalin di rumah sakit ini. Tapi ternyata ketika baru melahirkan, bayinya langsung meninggal dunia. Bahkan bayi tersebut belum sempat dimakamkan oleh keluarga. Maksudnya bayinya tidak sempat dimakamkan oleh pihak keluarga? Gimana maksudnya, Ibu? Jadi begini, Dok. Saudara jauh saya itu ketika dia mengetahui kalau bayinya itu meninggal, dia nggak kuat mental. Jadi dia memutuskan untuk kabur dari rumah sakit. Kalau gitu saya akan coba cari sebentar ya. Iya, Dok. Sedangkan Aditya yang mencari keberadaan Rianti hampir aja menemuinya setelah mendengar tangisannya. Tapi Aditya malah dihalanginya. Sandra yang kelaparan terpaksa harus memakan makanan yang ada di truk itu. Bahkan hampir aja dirinya ketahuan. Tidak ada siapa-siapa. Sudah cukup. Kalian tutup lagi. Iya, Pak. MKiss First, kepala rumah sakit itu mengetahui kalau Rianti lah yang meninggalkan bayi itu. Walaupun begitu, kepala rumah sakit itu akan membantu Rianti. Saya boleh berkata jujur. Seorang ibu yang sudah meninggalkan kondisi bayinya dalam bentuk jenazah dari rumah sakit ini bukan siapa-siapa, bukan saudara ibu, tapi itu adalah ibu sendiri, kan? Benar kan? Bukan begitu, Dok. Bu, hubungan emosional antara seorang ibu dan juga anak itu tentunya sangat kuat sekali. Walaupun anaknya sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu. Tapi hubungan itu tidak bisa hilang, bahkan sangat kuat, Bu. Bu Rianti, saya akan bantu kasus ini.
sampai ibu menemukan bayi ibu dimakamkan. Nanti saya akan minta bantuan kepada petugas dan juga suster yang pernah menangani kasus ini. Kalau memang jenazah bayi ibu itu dimakamkan dan juga diurus oleh rumah sakit, pasti akan ada petunjuknya di rumah sakit, Bu. Terima kasih banyak ya dokter. Sama-sama, Bu. Boleh nanti saya minta nomor kontak ibu? Boleh. Kalau nanti file dan juga datanya sudah ketemu, saya bisa menghubungi ibu langsung. Tapi dok, saya mohon tolong jangan sampai ada yang tahu ya. Saya takut jadi masalah ke depan. Aman. Ya. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama, Bu. Pas banget Kiss First, Rianti malah bertemu dengan Aditya yang telah mengurus administrasi Mutiara. Siapa sangka kalau Rianti juga bertemu dengan suster yang melayaninya dulu ketika melahirkan. Bu Rianti, bayi ibu, Bayi saya kenapa sus? bayi ibu meninggal. Kami sudah melakukan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan bayi ibu, tapi nyawa bayi ibu tidak bisa terselamatkan. Ibu kan yang dulu lahiran di sini ya, Bu? Sekitar 20 tahun yang lalu. Nah lo Kiss First, Sandra ketahuan. Tapi ini berujung dirinya yang harus pura-pura gila agar tidak ketahuan. Miski sampai heran dibuatnya. Ya, ketahuan deh. Sekarang siapa yang mau main petak umpet sama aku? Ayo kita main petak umpet ya, siapa yang mau jaga sekarang? Kamu mau main? Kamu yang jaga ya? Kamu mau jaga? Ayo jaga dong. Kamu mau main nggak? Selama kalian gak ganggu, Pak GJ biasa akan pergi sendiri. Bapak mau jaga juga? Ayo main petak umpet dong. Main petak umpet. Maaf, suster siapa ya? Saya suster yang dulu bantu Ibu Rianti lahiran di sini. Tuh kan Kiss First, Rianti yang tahu informasi dari suster itu langsung meminta penjelasannya. Suster, waktu itu suster kan yang bilang kalau bayi saya itu meninggal. Bener, Bu. Saya mohon sekali suster, apa saya boleh tahu kira-kira saat itu jenazah bayi saya itu dimakamin atau enggak ya? Dan dimakaminnya di mana, Sus? Sus, saya mohon tolong ngomong sama saya, Sus, karena semenjak kejadian itu hidup saya itu nggak pernah tenang. Saya setiap hari itu selalu dipenuhi dengan rasa bersalah karena saya saat itu meninggalkan jenazah bayi saya gitu aja. Tenang, Bu. Bayi Ibu sebenarnya masih hidup. Suster, ini sama sekali nggak lucu. Tolong jangan bercanda, jangan bohongin saya. Nggak mungkin anak saya itu masih hidup, suster. Saya cuma mau tahu anak saya dimakamin di mana, Sus. Saya udah nggak pernah berharap anak saya masih hidup. Saya cuma mau tahu anak saya saat itu jenazah bayi saya dimakamin di mana. Betapa kagetnya Rianti mengetahui ini. Ini membuat Rianti marah kepada suster itu. Maaf, Bu. Waktu itu saya nggak jujur tentang kondisi bayi Ibu. Tapi saya ingat, Bu. Bayi Ibu memiliki tanda lahir di telapak kaki kanannya, Bu. Dan bayi itu ditukar oleh Bu Widuri, Bu. Widuri.
Widuri? Suster, ini sebenarnya siapanya Widuri? Hah? Suster, jangan main-main sama saya. Suster, saya mohon, jangan main-main sama saya. Saya minta sekarang suster bersumpah kalau emang anak saya itu masih hidup. Sekarang suster ngomong sama saya. Demi Allah Bu, saya bersumpah bayi Ibu tuh masih hidup Bu. Bayi yang meninggal itu sebenarnya anaknya Bu Widuri Bu. Tapi Bu Widuri nukar bayi itu dengan bayi Bu Rianti. Kalau Widuri menukar anak aku berarti Rianti semakin histeris oleh informasi dari suster itu. Rianti langsung menghampiri Mutiara. Dan pas banget, dia akan membantu Mutiara menggunakan sendalnya. Ini langsung membuat Rianti kaget dan histeris. Betapa tersentuhnya dia sampai membuat Mutiara terheran. Miskis jadi terharu melihatnya. Sebelum Rianti memberitahu, Aditya lebih dulu datang. Di lain sisi, Sandra jadi heran karena semua masalah yang menimpa dirinya saat ini. Kedatangan Kenzo di kantor masih membuat Kayla menjaga jaraknya. Miskis jadi sedih melihat Rianti yang sebegitu menyesalnya karena terlambat mengetahui tanda lahir Mutiara. harusnya waktu itu aku benar-benar pastikan tanda lahir ini. Jadi aku bisa cepat tahu siapa Mutiara sebenarnya. Tunjukin telapak kaki kanan kamu sekarang. Saya anak
Tapi dirinya gak bisa ngomong apa-apa. Dirinya hanya bisa memeluk Mutiara. Sedangkan Sandra berusaha mencari cara untuk mendapatkan makanan. Ketika dirinya hanya mendapatkan minuman dan ingin menikmatinya, dia tertangkap oleh Satpol PP. Mau gak mau dia terpaksa untuk ikut pergi. Rianti gak bisa berlebihan untuk mengungkap kesedihan ini. Tapi dirinya yang mau menolong Mutiara membuat Aditya heran. Makasih banyak Bu Rianti. Kenapa kamu nangis? Tumben banget loh. Kamu makein sendal Mutiara. Dan kamu meluk Mutiara. Tanpa ada yang suruh-suruh loh. Aku cuma terharu aja, Mas. Karena hari ini aku melihat keajaiban secara langsung. Rianti yang pergi membuatnya mengingat pelakuannya kepada Mutiara. Kamu tuh diajarin sopan santun gak sih sama orang tua kamu? Kamu gak dididik sama orang tua kamu sampai kamu tumbuh menjadi anak yang gak punya tata krama kayak begini. Pasti ibu kamu itu bukan orang yang berpendidikan ya. Dan bayi itu ditukar oleh Bu Widuri, Bu. Tapi kesunyian yang lahir dari kehilangan gak akan bisa sekedar diobati dengan waktu. Ia tumbuh, hidup, dan diam-diam mengakar. Mama benar-benar menyesal, Mutiara. Udah berkali-kali Mama kasar sama kamu. Dan entah udah berapa kali Mama itu menyakiti perasaan kamu. Mutiara yang selama ini jadi ART di rumahku, ternyata anak kandung aku sendiri. Lelucon apa ini? Kenapa takdir memainkan aku kayak gini? Apa semua ini karma buat aku? Semua ini gara-gara Widuri. Ternyata selama ini dia gak sebaik yang aku pikir.
Widuri tega mengambil dan sengaja memisahkan aku dari putriku. Ini sangat menyakitkan untuk dirinya. Rianti sangat membenci kepada Widuri, walaupun dirinya akan tetap mencari tahu banyak tentang anaknya. Tanpa Rianti tahu kalau Aditya mempertanyakan ini kepada Mutiara. Tapi Miskis jadi terharu mendengar betapa bahagianya Mutiara melihat perubahan Rianti. Ya Pak, kayaknya emang Bu Rianti sekarang hatinya udah terbuka. Saya setiap hari berdoa supaya suatu saat Bu Rianti bisa suka sama saya dan dapat hidayah. Akhirnya hari ini kejadian. Alhamdulillah saya senang banget. Kayaknya emang Bu Rianti benar-benar takjub karena saya masih bisa hidup dan dikasih kesempatan hidup kedua kalinya. Semoga benar. Amin. Ya Allah. Tapi Rianti nggak mungkin berubah secepat itu. Apalagi aku tahu bagaimana bencinya Rianti sama Mutiara selama ini. Apa Mutiara bohong? Mungkin aja kan Rianti tadi nangis mohon-mohon minta Mutiara jauhin Kenzo. Atau ada hal lain? Rianti mencari keberadaan Suster Sally untuk mengungkap kebenarannya. Bahkan mereka pergi ke makam anak Widuri. Ibu. Ibu siapa ya? Kenapa ibu tukar bayinya? Ibu tolong kembalikan bayinya atau saya akan laporkan ibu ke security. Saya bisa jelasin. Tolong dengerin saya dulu. Nama ibu dari anak ini Rianti. Dia perempuan yang udah ngambil suami saya. Saya hamil. Saya ditinggal sama laki-laki itu. Hidup sendirian, gak punya apa-apa. Ada dalam kemiskinan. Saya cuma balik ke Jakarta hanya untuk melahirin supaya anak saya bisa diazanin sama bapak kandungnya. Tapi anak saya meninggal. Jadi, bayi yang ibu tukar tadi itu udah meninggal. Tapi tindakan ibu itu tadi tindakan kriminal. Kalau ngerebut suami orang, menurut kamu perbuatan kriminal juga? Atau enggak? Kamu bisa ngerasain gak apa yang saya rasain? Saya gak tahu, saya gak tahu. Sebaiknya gimana kalau kamu jadi saya? Kamu bisa terima suami saya diambil, anak saya diambil Allah, dan saya harus nerima semuanya sendirian. Dan saya harus berpasrah. Saya cuma manusia, saya bukan malaikat. Kasih tahu saya harusnya saya ngapain. Saya bisa rasain apa yang ibu rasain sekarang. Karena saya pernah ngalamin hal yang sama. Saya tahu ini salah. Tapi kali ini saya mohon. Saya minta tolong. Biarin saya ambil bayi ini. Saya gak ikhlas perempuan itu bahagia di atas semua penderitaan saya. Saya mohon, tolong suster.
itu, saya mencari tahu keberadaan Bu Widuri dan anaknya. Tapi sampai saat ini, saya nggak menemui Bu Widuri dan anaknya. Gimana bisa kamu ngelakuin semua itu? Padahal kamu itu adalah seorang suster. Kamu nggak tahu apa yang selama ini saya rasakan. Rasa bersalah. Saya nggak pernah tenang. Karena saya selalu ngerasa saya ini ibu yang jahat. Saya meninggalkan bayi saya meninggal begitu aja di rumah sakit. Kamu harus tanggung jawab. Saya akan melaporkan kamu ke kepala rumah sakit dan kamu harus dipecat. Karena kamu sudah membantu. Bahkan kamu melindungi kasus penculikan anak. Ternyata Sally telah membantu Widuri untuk melakukan ini. Ini membuat Rianti sangat marah. Dia ingin suster itu merasakan rasa bersalah yang dia rasakan selama ini. Di lain sisi, Cynthia kedatangan keponakannya dari luar negeri. Betapa bahagianya Cynthia bertemu dengan Marsha. Gak hanya Cynthia, Dikta juga senang mengetahui kedatangan Marsha. Berbeda dengan Aurel yang jadi kepikiran, karena Kenzo yang masih bekerja membuat Aditya yang akan mengantarkan Mutiara pulang. Tapi pernyataan Aditya soal pandangan hubungan Mutiara dan Kenzo membuat Mutiara kepikiran. Kamu itu gak usah sungkan. Kamu itu bukan ART saya lagi. Dan Kenzo sudah menganggap kamu adiknya. Ternyata pandangan Pak Aditya terhadap hubungan aku sama Mas Kenzo udah kayak saudara. Jangan-jangan selama ini Mas Kenzo juga nganggap aku kayak adiknya aja. Perhatian Mas Kenzo ke aku sebatas kebaikan kakak ke adik. Kayak Mas Kenzo ke Mbak Aurel. Ya ampun, Miss Kiss jadi terharu melihat Aditya yang perhatian dengan Mutiara. Bahkan mereka akan sholat berjamaah. Kenzo yang mengetahui Aditya yang akan mengantar Mutiara membuat Kenzo tenang. Dan dirinya juga meminta untuk Kayla pulang. Walaupun Kayla juga menahan sakit. Miss Kiss benar-benar terharu melihat Mutiara dan Aditya yang sholat berjamaah. Apalagi Aditya juga memohon agar doa Mutiara dikabulkan. Aku baik. Kamu gimana? I'm good. I'm so happy to see you in Jakarta. Me too. Mas Dikta, kayaknya saya buru-buru deh. Saya naik ojek aja ya. Jangan, Rel. Kita bareng aja. Oh ya, Sah, kenalin, ini Aurel. Hai Aurel, aku Marsha. Pertemuan Dikta dan Marsha yang sangat dekat membuat Aurel cemburu. Bahkan ketika dirinya akan pergi, Dikta menahannya. Gak hanya itu, perubahan sikap Cynthia juga membuat Aurel pikiran. Ternyata Rianti akan pergi ke Kampung Rawasari ditemani oleh Yanto. Rianti masih meratapi semua pikirannya tentang Widuri. Aku masih belum bisa percaya dengan kenyataan kalau Mutiara itu anak kandungku. Aku harus pastikan itu semua. Dan bayi itu ditukar oleh Bu Widuri, Bu. Bayi yang meninggal itu sebenarnya anaknya Bu Widuri, Bu. Tapi Bu Widuri menukar bayi itu dengan bayi Bu Rianti.
Aku harus cari orang yang sudah lama tinggal di kampung Rawasari. Atau siapapun yang tahu seluk-beluk soal Widuri. Nah, buat MTVers yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.